Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Juanita. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menyerang Rafah di Gaza dengan atau tanpa kesepakatan penyanderaan. Bahkan Netanyahu mengatakan bahwa penyerangan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa. Kendati demikian, Netanyahu hanya memberikan informasi pada hari Selasa saja. Tak dijelaskan secara detail kapan tanggal penyerangan dilangsungkan. Netanyahu juga mengajak pasukan pertahanan Israel yakni IDF memasuki Rafah. Ia mengaku akan melenyapkan batalion Hamas. Adapun lebih dari 1 juta pengungsi Palestina telah melarikan diri ke Rafah, kota di sepanjang perbatasan selatan jalur Gaza dengan Mesir. Selama berbulan-bulan, militer Israel telah berjanji untuk melancarkan serangan di sana, yakni untuk memerangi apa yang dikatakannya sebagai operasi dan infrastruktur Hamas yang berlokasi di sana. Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Israel untuk mengurangi rencana Israel tersebut. Pihak PBB khawatir akan tingginya angka kematian warga sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, kelompok bantuan, dan pemimpin internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak gerakan Palestina, Hamas, untuk menerima proposal kesepakatan gencatan senjata dengan Israel untuk menukar tahanan Israel dan Palestina. Dia mengatakan kepada keluarga-keluarga sandera Israel bahwa Amerika Serikat tidak akan berhenti sampai semua orang kembali ke rumah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut sebelumnya bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pihaknya mengatakan pemerintah AS bertekad untuk mencapai perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Antony Blinken juga menyalahkan kelompok Hamas jika kesepakatan gencatan senjata tidak tercapai. Antony Blinken tiba di Israel pada Rabu 1 Mei 2024 lalu pada pemberhentian ketiganya setelah Arab Saudi dan Yordania. Hal itu sebagai bagian dari tur regionalnya untuk melakukan pembicaraan guna mewujudkan gencatan senjata di jalur Gaza. Pada Senin 29 April 2024 lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron berbicara soal gencatan senjata. Ia mengatakan proposal Israel yang disampaikan kepada Hamas mencakup gencatan senjata 40 hari dalam perang Gaza. Selain itu juga terkait pembebasan kemungkinan ribuan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan beberapa tawanan Israel. Tawaran itu tidak mencakup gencatan senjata total di Gaza seperti permintaan Hamas. Hamas menuntut diakhirinya serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza sebagai imbalan atas kesepakatan pertukaran tahanan dengan Israel, di mana kesepakatan sebelumnya pada November 2023 lalu mencakup pembebasan 81 warga Israel dan 24 warga asing dengan imbalan 240 warga Palestina, termasuk 71 perempuan dan 169 anak-anak. Sementara itu, Israel menolak untuk mundur dari jalur Gaza meski keduanya menyetujui proposal gencatan senjata. Even in these very difficult times, we're determined to get a ceasefire that brings the hostages home and to get it now. And the only reason that wouldn't be achieved is because of Hamas. There is a proposal on the table. And as we've said, no delays, no excuses. The time is now. And the time is now long past due to bring the hostages home to their families. Hamas akan segera menanggapi usulan terkait gencatan senjata Israel di Gaza. Hal itu dikatakan oleh seorang pejabat kelompok Palestina itu pada hari Rabu, 1 Mei 2024 lalu. Pejabat Hamas tersebut menekankan bahwa gencatan senjata apapun harus bersifat permanen. Saat ini, Hamas sedang mempertimbangkan rencana gencatan senjata selama 40 hari dan pertukaran sejumlah sandera Israel dengan tahanan Palestina. Suhail Al-Hindi, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada AFP bahwa kelompoknya akan menyampaikan tanggapannya dengan jelas dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ia tidak mengatakan secara pasti kapan hal itu diperkirakan akan terjadi. Ia menekankan tujuannya adalah untuk mengakhiri perang saat ini.
Di sisi lain, tujuan Hamas itu tampaknya bertentangan dengan tekad Israel untuk terus melancarkan serangan darat besar-besaran di kota Rafah, Gaza Selatan. Sebuah sumber yang mengetahui perundingan gencatan senjata tersebut mengatakan mediator Qatar mengharapkan tanggapan dari Hamas dalam 1 atau 2 hari. Ia mengatakan bahwa penarikan Israel dari jalur Gaza kemungkinan besar masih menjadi perdebatan. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم سدد رمياتنا يا رب. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, saudara, dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.